Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Saya bisa bersilaturahmi dalam kesempatan yang sangat baik ini dengan Bapak dan Ibu sebagai pemikir, pelaku, dan tentu saja praktisi terkait dengan berbagai hal untuk pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, memang ini merupakan suatu kondisi yang tidak biasa ya, dan memang saya kira di berbagai tempat juga banyak dibahas dan dibicarakan. Yang mungkin menjadi perhatian kita adalah masalah kedepannya akan seperti apa setelah SKB 4 Menteri yang belum lama ini sudah ditetapkan dan diedarkan. Dan dalam asumsi saya, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan kopi dari SKB 4 Menteri itu. Dan sedikit banyak juga Bapak Ibu mungkin sudah ada beberapa diskusi internal terkait dengan bagaimana untuk kegiatan pada tahun ajaran yang sebetulnya bulan Juli mestinya sudah mulai untuk bisa dilaksanakan seperti itu. Mohon izin Ibu moderator saya untuk menampilkan screen ya. Oke, ini adalah bahan yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini, dan bahan ini sudah saya sampaikan pada panitia. Mungkin kalau panitia ingin menyebarluaskan pada peserta, silakan nanti bisa disampaikan pada yang meminta atau yang membutuhkan. Jadi pada sesi ini sudah terlihat ya Bu Lia ya untuk yang slide-nya? Sudah Pak, silakan dilanjut. Saya mengangkat terkait implementasi kurikulum dalam pembelajaran daring. Lebih spesifik adalah pada masa pandemi COVID yang sedang berlangsung saat ini. Bahan ini disusun bersama oleh tim dari Puskurbuk dan saya sebagai kepala pusat yang pada kesempatan kali ini memaparkannya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum lebih lanjut, saya ingin menegaskan tentang keberadaan atau peran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ini mungkin perlu dalam arti kata melihat peran pemerintah seperti apa, termasuk juga membedakan mana yang harus dilakukan oleh pemerintah dan mana yang mungkin harus dilakukan secara langsung oleh di Dinas Pendidikan maupun juga kemudian oleh sekolah-sekolah atau lembaga satuan pendidikan lainnya. Dalam konteks umum, tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan sudah jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 yang terbaru, di mana fungsi utamanya salah satunya yaitu nomor 3 adalah penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal. Artinya dalam konteks legalitas, kurikulum yang berlaku adalah kurikulum yang mengacu atau yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu yang kalau dalam konteks umum untuk saat ini kita menyebutnya sebagai kurikulum nasional. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan konteks kurikulum tadi, dan saya kira sudah umum diketahui kurikulum sebagai salah satu dasar ya, yang saya yakin para pelaku pendidikan praktisi mengetahui sebagai salah satu pilar bagaimana pendidikan itu bisa diimplementasikan. Nah, dalam konteks umum, prinsipnya akan berjalan secara normal konteks pembelajaran, tetapi memang kita pada tahun 2020 ini ada sebuah kondisi yang tidak biasa. Bahkan kalau dalam konteks darurat ditetapkan bahwasannya ini adalah salah satu bencana nasional, dan itu terkait dengan apa yang terjadi pada saat ini. Secara kronologi, kita semua mengetahui bahwasanya pada Maret 2020 WHO mengirim surat pada Presiden terkait dengan perlunya darurat nasional di COVID. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran pada bulan Maret juga. Jadi tidak lama setelah itu langsung diedarkan. Kemudian berbagai tindak lanjut dari edaran ini dan mungkin juga dari Ibu Kepala Dinas ya, salah satunya adalah tentang kegiatan belajar dari rumah atau BDR. Dan tadi saya sempat mendengar Bapak Kepala sempat menyinggung pada awal tahun ya Pak Kepala LP3 ya, itu sempat pembelajaran secara tatap muka gitu. Tapi kemudian pada pertengahan, kalau saya tidak salah menjelang ujian tengah semester April, April itu, maka kemudian sudah kita beralih pada belajar dari rumah. Terkait dengan hal ini, pemerintah Kemendikbud secara tegas memfasilitasi melalui berbagai program, ada yang melalui televisi, radio, dan sebagainya. Terutama untuk daerah-daerah yang mungkin daerah-daerah yang di mana akses internet agak sulit tercapai di sana. Jadi tidak hanya pada
pada konteks yang umum di Pulau Jawa gitu misalkan, atau di kota-kota besar seperti Medan, Makassar, Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, tapi pada daerah-daerah pelosok. Karena pendidikan ini walaupun ada kondisi seperti ini, kami percaya bahwasanya pendidikan tersebut harus atau pembelajaran tersebut harus tetap senantiasa bisa berjalan. Jadi adanya COVID ini tidak serta-merta kemudian membuat semuanya serba off, tapi ini adalah tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lia di awal, menjadi lebih kreatif, menjadi lebih inovatif. Nah, itulah yang akan sama-sama kita ikuti dan kita lalui bersama. Belum lama ini sudah diedarkan SKB dari Mendikbud dan menteri-menteri terkait ya, Menag, Mendagri, Menkes di sana, terkait dengan implementasi atau penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021. Di mana salah satunya menegaskan bahwasanya pada zona hijau, jadi zona hijau itu kalau dalam konteks penyebaran COVID mungkin masih relatif aman di sana. Mungkin tidak ada kasus yang signifikan, misalnya tidak ada penularan. Kalau misalkan dalam konteks perhitungan secara persentase, memang jumlahnya sangat kecil, yaitu hanya sekitar 6%. Dan kalaupun ini diselenggarakan, walaupun ini diselenggarakan, tetap harus ada izin dari Dinas Pendidikan. Jadi dalam hal ini Dinas Pendidikan di kabupaten atau kota tetap punya wewenang, walaupun daerahnya daerah hijau, kalau dirasa tidak perlu dilaksanakan, maka tidak perlu dilaksanakan. Termasuk ada wewenang juga, Pak Menteri menegaskan bahwasanya untuk kalau orang tuanya khawatir, misalkan seperti itu, walaupun sekolahnya ingin diselenggarakan tatap muka, kalau orang tuanya khawatir dan tidak mengizinkan anaknya untuk bersekolah, maka keselamatan dan kesehatan dan keselamatan anak itu adalah lebih utama. Peserta didik adalah lebih utama. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum nanti melanjutkan lebih lanjut ke depan, saya ingin bahwasanya kesepahaman terkait dengan hal ini, bahwasanya kesepahaman terkait dengan bahwasanya keselamatan dan kesehatan dari peserta didik itu adalah yang paling utama. Sedangkan untuk proses pembelajarannya itu mungkin bisa difasilitasi dengan berbagai cara, entah itu dengan teknologi atau mungkin dengan berbagai bentuk lainnya. Nah, sementara itu selain untuk zona hijau, di sana sudah disebutkan bahwasanya untuk zona lainnya, ada zona merah, zona oranye, ya, zona kuning, SKB itu sudah menetapkan bahwasanya untuk pembelajarannya diselenggarakan melalui yang disebut sebagai PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini seperti tadi sempat disinggung oleh moderator, adanya distance antara si A dengan si B, kemudian juga adanya guru dengan siswa dan seterusnya. Dan PJJ ini bisa diselenggarakan secara daring dengan berbantuan teknologi ya. Nanti mungkin secara detail oleh salah satu pakar yang hadir di sini terkait dengan teknologi akan seperti apa, ataupun secara luring di luar teknologi. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin peserta sempat ingat ya, mungkin ada yang namanya UT dulu itu. UT juga ada maksud saya, tapi prosesnya adalah tidak memanfaatkan teknologi seperti internet atau apa. Jadi pembelajaran jarak jauh yang sifatnya mungkin seperti UT pada saat itu, atau dalam bentuk tutorial yang terbatas kurang dari 5 atau berbagai bentuk lainnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita akan berbicara tentang pembelajaran dalam konteks pada semester depan, artinya kita sudah bisa melihat, dan mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa melihat kalau misalkan di Malang itu masuk yang zona mana gitu, seperti itu untuk saat ini ya, atau setidaknya untuk sampai akhir tahun. Nah, kalau kita melihat kondisi dari persentase ini, sebetulnya sebagian besar, kemungkinan besar adalah menyelenggarakan pembelajarannya adalah melalui jarak jauh, yaitu atau PJJ. Oleh karena itu, saya kira sangat pas dan saya mengapresiasi ketika LP3 mengusulkan atau menginisiasi adanya webinar ini, agar ada semacam kejelasan di sekolah-sekolah terkait dengan praktek atau pembelajaran yang akan dilakukan. Dan itu mungkin tidak hanya difikirkan oleh para pelaku di Malang, tapi juga mungkin di berbagai kota lain yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kata kunci dari hal tersebut adalah adanya efektivitas dan efisiensi dari kegiatan. Jadi Bapak Ibu, kita mungkin tidak perlu melihat COVID sebagai sesuatu yang selalu menghambat. Mungkin ada sisi positifnya dari COVID ini. Kita bisa melihat bahwasannya terjadi efektivitas dan efisiensi yang cukup baik. Kita tidak mengatakan COVID ini baik, tetapi dengan COVID ini kita menjadi semacam ada upaya bahwasannya kita seakan-akan dipaksa untuk bersifat atau bersikap efisien dalam berbagai hal.
Kemudian juga kita bisa dipaksa untuk lebih efektif dalam berbagai hal terkait dengan pengelolaan waktu dan berbagai hal lainnya seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ibu coba introspeksi diri terkait COVID ini sebetulnya kita akan mengarah ke sana. Banyak juga anggaran-anggaran yang mungkin bisa kemudian ditekan dan kemudian dialihkan untuk yang lainnya. Itu kan salah satu bentuk sisi positif dari kegiatan-kegiatan yang terpaksa terjadi karena adanya COVID ini. Lalu yang berikutnya terkait implementasi kurikulum dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan untuk saat ini menegaskan bahwasannya untuk walaupun kondisinya masih darurat COVID karena belum ada edaran atau surat terkait lainnya, maka sebetulnya untuk Permendikbud yang terkait dengan standar isi, proses dan penilaian termasuk KIKD ya yang tahun 2018 itu nomor 37 tahun 2018 itu sebetulnya masih berlaku. Kecuali beberapa yang sudah disesuaikan. Contohnya dengan surat edaran Mendikbud tentang komponen RPP yang semula ada 13 komponen disederhanakan hanya menjadi 3 komponen saja, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penilaian. Meskipun demikian, dalam SKB itu kalau kita cermati dan kemudian arahan dari Bapak Menteri, saya kira sudah cukup jelas bahwasannya sekalipun kurikulum menuntut yang cukup tinggi, cukup kompleks terkait dengan KI dan KD, kompetensi, yang secara umum kompetensi, kami berharap bahwasanya dari Dinas Pendidikan maupun dari sekolah, termasuk kepada gurunya untuk saat ini karena masih kondisi awal untuk tidak memaksakan ketercapaian dari KIKD dari kurikulum yang berlaku, yang umumnya kurikulum 2013. Dan ke depan hasil semacam diskusi ya, tapi ini mungkin masih perlu semacam progres dan kami sedang mengupayakan progresnya, yaitu perlunya Permendikbud atau surat edaran terkait dengan penyederhanaan kurikulum dan mudah-mudahan bisa segera disampaikan kepada Bapak dan Ibu dalam konteks agar relaksasi atau kurikulum yang saat ini berlaku itu bisa kemudian disesuaikan atau disederhanakan dengan kondisi penyelenggaraan pembelajaran yang biasanya tidak diselenggarakan secara tatap muka, tapi diselenggarakan melalui PJJ, baik itu secara daring maupun secara luring. Mengapa demikian? Karena memang kalau kita melihat dari evaluasi yang sudah dilakukan oleh tim di sana, memang untuk bisa beralih dari tatap muka ke pembelajaran daring, saya kira bukan hanya di sekolah menengah ya, tapi juga mungkin di perguruan tinggi juga akan hampir sama. Perlu waktu penyesuaian yang lebih lama, sehingga untuk beberapa hal tampaknya kelihatannya adalah seakan-akan pembelajaran daring ini membuat proses atau kegiatan pembelajaran tidak optimal. Ini adalah asumsinya. Meskipun demikian, nanti mungkin bisa diperkuat dari rekan pakar dari teknologi pendidikan, karena dari beberapa kajian sebetulnya pembelajaran daring pun memiliki banyak keunggulan di sana. Ada banyak kelebihan-kelebihan, termasuk berbagai bahan ajar yang mungkin sifatnya bisa unlimited ya, tidak terbatas, karena sangat banyak sekali bahan ajar yang terakses internet. Atau kita sebut dalam istilah akademik itu internet accessible resources-nya sangat banyak. Jadi kalau kemudian bisa dikendalikan, dimodifikasi, dan kemudian pembelajarannya bisa dipandu dengan baik, seharusnya, dan beberapa riset sebetulnya sudah menunjukkan bahwasanya pembelajaran daring pun capaiannya sebetulnya bisa sama atau tidak berbeda secara signifikan dengan pembelajaran yang tatap muka. Beberapa ahli juga memang agak meragukan apakah dalam konteks misalkan seperti psikomotor, misalkan afektif, apakah pembelajaran daring itu bisa optimal. Beberapa riset sebetulnya sudah menunjukkan bahwasannya itu bisa, tetapi memang perlu mungkin bukti-bukti empiris yang lebih kuat, yang lebih baik bahwasannya pada 3 ranah kognitif, psikomotor, dan afektif tersebut, tatap muka dan pembelajaran daring itu mungkin bisa istilahnya tidak berbeda secara signifikan. Memang perlu kondisi-kondisi khusus. Nah, inilah yang mungkin menjadi tantangan bagi ahli-ahli pendidikan, ahli-ahli teknologi, bagaimana agar pembelajaran daring bisa memiliki ketercapaian atau bisa mencapai kompetensi KI, KD, dan mungkin capaian pembelajaran yang tidak berbeda secara signifikan atau bahkan mungkin bisa lebih baik daripada tatap muka.
secara umum penyederhanaan atau penyesuaian, adaptasi, fleksibilitas ataupun apapun sebutan namanya, sebetulnya itu adalah secara umum adalah instruksi Presiden pada Mendikbud ketika beliau pertama kali dilantik. Jadi sepertinya ada sebuah arah di mana kurikulum kita mungkin akan coba disederhanakan, akan coba lebih adaptif dengan berbagai kondisi yang ada di lapangan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan hal tersebut, sehingga kemudian pemerintah dalam hal ini adalah Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, dan saya secara tidak langsung, walaupun masih bersifat informal, berdiskusi juga dengan rekan-rekan, dengan baru satu rekan ya, dengan sekretaris dari BSNP, kemudian juga dengan beberapa yang sedang melaksanakan penyesuaian atau pengembangan bahan ajar di Pusat Asesmen dan Pembelajaran, kemudian juga dengan beberapa kelompok dan pihak, termasuk juga diskusi internal dengan para ahli di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, tampaknya relaksasi dari kompetensi-kompetensi ini yang sudah secara resmi ditetapkan oleh Permendikbud itu adalah suatu hal yang sepertinya tidak bisa terelakkan. Artinya ke depan penyederhanaan dan penyesuaian termasuk fleksibilitas kurikulum nasional dalam konteks yang lebih adaptif dengan keberadaan kita itu adalah suatu kebutuhan. Oleh karena itu arah ke depannya ketika Permendikbud itu akan ditetapkan, arahnya mungkin tidak spesifik pada COVID. Pada satu sisi kita semua berharap COVID segera ada imunnya, obatnya ya, obat untuk mengatasi COVID, termasuk imunisasi dan berbagai hal lainnya. Vaksin. Ya, vaksinnya. Nah, seandainya ini bisa, artinya kan seharusnya sudah bisa kembali kepada kondisi yang alami seperti itu. Tetapi konteks dari penyederhanaan kurikulum, konteks dari fleksibilitas dan penyesuaian kurikulum ini tampaknya akan bersifat jangka panjang. Jadi walaupun COVID ini sudah selesai, konteks penyederhanaan tetap selalu ada. Kenapa demikian? Yang pertama karena kondisi ini mungkin hanya satu dari sekian banyak potensi kondisi khusus yang mungkin terjadi di Indonesia. Kita lihat contoh konkret seperti bencana alam di Palu beberapa waktu yang lalu ya, di mana siswa-siswi menyelenggarakan pembelajaran di sekolah dalam kondisi darurat misalkan. Lalu ada tsunami di beberapa tempat, termasuk ada konflik sosial antara sempat terjadi di beberapa tempat seperti di Kalimantan. Mungkin juga terjadi perang. Nah, bagaimana agar pemerintah bisa menyiapkan kurikulum yang sifatnya adaptif atau disederhanakan untuk kondisi-kondisi khusus tersebut. Jadi, kalaupun akan ditetapkan dalam bentuk Permendikbud atau surat edaran, penyederhanaan ini ada potensi untuk bersifat jangka panjang. Karena kondisi-kondisi khusus ini yang mungkin terjadi di negara kita, itu tidak hanya karena kondisi COVID, tapi juga dengan kondisi-kondisi lainnya. Sementara itu, kami juga melihat di sana ada kebutuhan masyarakat, seperti saat ini, kebiasaan new normal yang sedang berkembang, kemudian berbagai aspirasi, belum lama kemarin juga dari PGRI menyampaikan kepada pemerintah terkait dengan kurikulum, mereka sebut itu adalah kurikulum ini ya, darurat bencana misalkan seperti itu, atau hal-hal lainnya. Dan tidak hanya itu, saya kira banyak sekali yang menyampaikan, dan itu insya Allah menjadi bahan dan masukan bagi pemerintah, bahwasanya memang ada kebutuhan masyarakat terkait hal tersebut. Pada satu sisi juga kita melihat ada banyak kebinekaan Indonesia dari sisi geografis, dari sisi kearifan lokal juga sangat beragam, termasuk beberapa masukan bahwasannya mestinya model-model kurikulum atau berbagai implementasi pembelajaran juga menyesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, yang ada di Malang, misalkan yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan, di Sulawesi. Nah, bagaimana kearifan lokal juga kemudian bisa menjadi konteks yang masuk di dalam kurikulum. Dan termasuk yang sudah tegas disampaikan oleh Bapak Presiden, yaitu bagaimana agar SDM kita salah satunya di masa depan adalah sesuai dengan kebutuhan industri, misalkan kalau memang arahnya ke sana, seperti di SMK dan kemudian mungkin di beberapa perguruan tinggi yang sifatnya terapan, dan terkait juga dengan masa depan perkembangan ilmu dan berbagai hal lainnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari hal-hal tersebut, maka kemudian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan yang diatur oleh Permendikbud nomor 45 tahun 2019, diantaranya pada poin pertama tentang kebijakan teknis pengembangan kurikulum,
lalu pengembangan dari pelaksanaan dari pengembangan kurikulumnya itu sendiri, koordinasi dengan berbagai lembaga tentunya dalam hal terkait dengan kurikulum yang tadi telah disampaikan sebelumnya, termasuk juga kami melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan kurikulum. Karena banyak juga sebetulnya sekolah-sekolah karena memang kebutuhan internal seringkali memasukkan berbagai unsur dalam konteks kurikulum untuk dilaksanakan di pembelajaran di sekolahnya atau mungkin di kelompoknya. Pada prinsipnya ini tidak masalah. Pemerintah bisa memaklumi, tinggal ke depannya bagaimana kurikulum yang mungkin tidak dalam konteks ditetapkan oleh pemerintah itu bisa legalitasnya ada, dilaksanakan dalam pembelajaran. Karena kalau kita berbicara masalah legalitas dari kurikulum, tentunya kurikulum yang berlaku di sekolah-sekolah itu adalah kurikulum yang memang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang tadi pada slide pertama saya tegaskan tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, beberapa hal yang kemudian arah dari pusat kurikulum dan pendidikan ke depannya, kurikulum dan perbukuan maksud saya ke depannya, yaitu terkait dengan landasan hukum. Kami dalam proses di sini dan mudah-mudahan koordinasi dengan Balitbang, koordinasi dengan Biro Hukum dan berbagai kelompok lainnya, termasuk juga mungkin secara langsung dan tidak langsung dengan BSNP dan berbagai kelompok lainnya juga, berbagai organisasi yang terkait dengan Kemenak dan berbagai hal lainnya, akan ada memang legalitas untuk penyederhanaan atau dalam konteks ini adalah penyesuaian kurikulum pada kondisi khusus. Lebih spesifik lagi adalah pada kondisi pandemi pada saat ini. Di antaranya terkait pemetaan kompetensi prioritas. Kalau di BSNP mereka menyebutnya focal point ya, atau beberapa yang mungkin terkait. Kemudian di beberapa tempat lain menyebutnya kurikulum esensial, KD esensial, KI esensial untuk diimplementasikan. Tapi itu sifatnya memang baru berupa sebuah usulan. Meskipun demikian, kami berharap nanti dari Dinas Pendidikan dan dari sekolah-sekolah juga sudah mulai bisa memetakan kira-kira KI dan KD. KI dan KD di kurikulum yang berlaku itu sebenarnya sudah minimal, sudah minimum. Artinya harusnya tidak ada pengurangan. Sehingga yang paling mungkin terjadi sebetulnya adalah di blended atau kemudian digabung atau kemudian diimplementasikan dalam bentuk yang mungkin kalau kita banyak mengenal dalam bentuk yang tematik. Jadi dalam satu implementasi tapi memuat beberapa KI dan KD sekaligus. Dan tampaknya relaksasi dari kompetensi dan tuntutan ini jelas merupakan tuntutan dari kebutuhan masyarakat yang untuk dipenuhi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, artinya ke depan karena dari gugus tugas COVID itu menetapkan warna zona itu kan ada yang hijau, ada yang oranye, merah, itu adalah sesuai dengan kondisi sekolahnya, kondisi dari kabupaten atau kotanya. Artinya penetapan dari implementasi apakah tatap muka atau daring itu jelas peran utamanya salah satunya adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Jadi ini suatu kesempatan yang sangat baik bahwasannya dari Dinas Kabupaten dan Kota bisa bersama-sama dengan kita pada saat ini. Nah, Bapak dan Ibu, dari Puskurbuk di sini, dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan melihat ada dua dimensi yang mungkin akan terkait dengan implementasi di lapangan terkait dengan kurikulum yang akan diterapkan pada periode masa pandemi COVID itu. Atau dalam konteks umum adalah pada kondisi khusus. Yang pertama adalah dari bentuk pembelajaran yang dapat dilaksanakan. Untuk zona hijau sudah jelas tadi dalam SKB-nya dinyatakan adalah boleh tatap muka. Tapi untuk zona lainnya adalah untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi setiap kabupaten kota dari Dinas Pendidikan tentunya sudah bisa melihat sebetulnya. Apakah untuk kondisi khusus yang terkait di wilayahnya, apakah bisa diselenggarakan seluruhnya dalam konteks tatap muka untuk zona hijau ya umumnya, dan ataukah seluruhnya harus dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring ya di sana. Atau mungkin pada kondisi tertentu bisa dipadukan dalam konteks antara tatap muka dan jarak jauh. Artinya mungkin kalau bahasa umumnya adalah semacam blended learning di sana. Ada tatap mukanya tapi juga ada jarak jauhnya. Lalu yang kedua, apakah pada wilayah kabupaten kota tersebut, dan mungkin lebih spesifik lagi adalah nanti pada sekolahnya,
apakah di sana bisa tersedia akses internet, termasuk portal pembelajaran daringnya, serta tim pendukungnya atau helpdesk-nya, karena guru mestinya hanya sebagai pelaksana pembelajaran ya, untuk berbagai hal terkait teknologi ini ada tim lain yang memfasilitasinya. Kalau kita menyebutnya mungkin semacam helpdesk seperti itu. Lalu yang kedua, apakah tersedia akses internet saja? Artinya kalaupun tidak ada portal pembelajaran dan tidak ada tim pendukung, apakah pada wilayah itu, pada sekolah itu, dan mungkin juga pada kabupaten atau kota itu, apakah tidak ada portal pembelajaran yang bisa disiapkan? Artinya setidaknya, dan ini sudah umum terjadi, setidaknya akses internet itu ada, seperti itu. Atau yang ketiga, alternatif yang ketiga, yaitu pada wilayah itu, pada daerah kabupaten kota, dan kemudian pada sekolah itu, apakah benar-benar memang tidak tersedia? Saya yakin untuk yang Kota Malang, saya yakin kalau akses internet pasti ada. Walaupun mungkin di daerah pelosok ya, saya yakin hampir ada. Karena untuk provider internet sudah ada. Mungkin berbeda dengan beberapa di daerah yang 3T, yang terdepan, terluar, itu mungkin memang di sana jangankan untuk pembelajaran atau portal pembelajaran daring, tapi bahkan untuk internet saja masih ada kesulitan. Nah, untuk daerah ini biar nanti RRI ataupun dari TVRI yang kemudian akan menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Karena memang untuk akses internet perlu infrastruktur dan fasilitas yang lebih memadai. Ke depan, kita akan bisa memberikan kategori pada kondisi-kondisi tersebut, apakah sekolahnya berada pada daerah dengan kategori 1, kategori 2, 2A, 2B, 2C, atau pada kategori 3. Untuk lebih detailnya, tim dari Puskurbuk sedang mendiskusikannya bersama dengan tim yang memang dipersiapkan untuk itu, untuk kemudian ke depannya menyiapkan dan mudah-mudahan untuk surat edaran atau Permendikbudnya bisa segera disampaikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika masing-masing sekolah sudah mengetahui kira-kira berada pada kondisi yang mana untuk dimensi bentuk pembelajaran yang bisa dilaksanakan. Dan kira-kira kondisi infrastrukturnya akan seperti apa? Apakah bisa disiapkan portal pembelajaran daring lengkap dengan helpdesk dan internet yang memadai? Ataukah hanya internetnya saja misalkan? Ataukah sama sekali tidak ada? Nah, ketika itulah maka kemudian program atau penyederhanaan tersebut bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Jadi penyederhanaan atau relaksasi atau penggabungan tema KIKD yang kemudian diselenggarakan itu tidak serta-merta sama dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Tapi disesuaikan dengan kondisi di mana sekolah tersebut berada. Beberapa yang bisa dilakukan diantaranya seperti penggabungan atau blended beberapa KD mata pelajaran dalam satu tema. Misalkan dengan konteks STEM, misalkan Science, Teknologi, Engineering, and Matematik ya. Dan karena memang tidak ada tatap muka secara langsung, maka kemudian sekolah atau guru merancang untuk pembelajaran pada semester depan itu, pada tahun ajaran berikutnya itu, adalah lebih pada mungkin menekankan pada tagihan proyek atau produk yang bisa diselenggarakan secara mandiri atau mungkin dalam kelompok kecil dari siswa atau siswinya. Beberapa KI dan KD juga kalau dalam kajian beberapa tip itu bisa. Dan nanti pemerintah juga melalui pusat asesmen dan pembelajaran akan menyampaikan contoh-contoh. Contoh-contoh ini bisa langsung diterapkan karena kita dalam kondisi terdesak ya di sini dalam kondisi waktu yang tidak banyak, jadi akan bisa langsung digunakan. Atau untuk kondisi yang jangka panjang nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah maupun di kabupaten atau kotanya. Termasuk bagaimana kita bisa menyiapkan buku teks atau bahan ajar yang sesuai untuk dimanfaatkan. Termasuk bahan ajar yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Seperti belajar dari rumah yang secara rutin Kemendikbud bekerja sama dengan TVRI menyampaikannya. Termasuk toolkit yang dalam proses untuk disiapkan untuk kemudian digunakan oleh para guru khusus untuk daerah dengan kondisi khusus tersebut, terutama pada kondisi pandemi COVID. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, membahas tentang yang kondisi tadi di sekolah, saya melihat kalau untuk Kota Malang ya, Ibu Kepala Dinas, sepertinya pilihannya hanya dua sebetulnya, yaitu apakah ada internet dan apakah ada portal pembelajaran yang disiapkan, baik oleh Dinas Pendidikan atau mungkin oleh sekolahnya masing-masing. Karena untuk
tidak tersedia akses internet, saya kira untuk Malang hampir tidak mungkin ada ya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, portal untuk pembelajaran daring, karena tadi sudah disampaikan terkait dengan webinar ini terkait dengan pembelajaran daring, itu terkait tentang bagaimana portal tersebut bisa disediakan oleh sekolah, oleh dinas pendidikan, atau oleh pemerintah. Perguruan tinggi sepertinya masing-masing sudah punya, saya yakin. Seperti UM, saya yakin sudah punya portal khusus untuk pembelajaran daring. Tinggal bagaimana untuk tingkat di sekolah menengah, di SMK termasuk bila perlu ya. Apakah portal pembelajaran daring bisa disiapkan oleh dinas pendidikan, misalkan seperti itu? Apakah mungkin dalam konteks e-learning misalkan webnya dari dinas pendidikan gitu, kemudian .go.id misalkan seperti itu. Untuk bisa menyediakan portal pembelajaran daring, kalau dari hasil diskusi tim, sebetulnya jumlahnya masih terjangkau. Untuk menyediakan software, misalkan menyediakan hardware, ada banyak platform yang bisa disediakan atau digunakan. Dalam hitungan kasar, anggaran yang dikeluarkan untuk satu kabupaten kota mungkin sekitar 200 sampai 300 juta. Dan dalam konteks anggaran pemerintah daerah, saya secara umum bersama dengan teman-teman meyakini itu bisa sebetulnya. Tinggal bagaimana dari pemerintah mengalokasikan anggaran agar contohnya di Kota Malang ada platform atau ada portal pembelajaran daring yang memang servernya dikelola oleh Dinas Pendidikan, misalkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, nanti sekolah-sekolah akan mempunyai di sana ruang-ruang kelas di sana, ruang-ruang kelas yang bisa diselenggarakan pembelajaran secara daring. Kalau memang tidak memungkinkan untuk bisa diselenggarakan secara internal oleh pemerintah kabupaten atau kotanya, maka mungkin sekolah bisa memanfaatkan berbagai platform yang tersedia. Contohnya seperti Google Classroom, Edmodo, Skologi, dan lain-lainnya. Dan mungkin nanti dari pakar yang akan bisa memberi penjelasan lebih lanjut. Bapak dan Ibu, kenapa ini penting? Kenapa portal pembelajaran penting? Portal pembelajaran daring itu adalah sebuah bentuk dokumentasi. Dokumentasi terjadinya proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah. Termasuk di portal itu, dengan menggunakan berbagai LMS atau aplikasi yang sesuai, ada banyak alat yang bisa membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran pada siswa. Jadi, kami belajar, pemerintah juga belajar dari yang diterapkan oleh negara-negara lain. Karena kondisi COVID ini, dan kemudian memang kondisi ke depannya, boleh jadi kondisi khusus itu diperlukan, pembelajaran daring dan bersama dengan pembelajaran tatap muka mungkin akan bersifatnya berkelanjutan. Termasuk memberi pembelajaran belajar dan akses yang lebih luas pada siswa dan siswinya. Ini adalah contoh yang dilaksanakan di Catalonia, di Spanyol ya. Di sana 2.000 sekolah menyelenggarakan pembelajaran menggunakan Moodle salah satunya. Tidak hanya Moodle, sebetulnya masih banyak yang lain. Tapi ini adalah sebuah bentuk kebijakan. Jadi kalau bisa sebetulnya, dan saya yakin pasti bisa, anggaran dari Dinas Pendidikan mungkin bisa sebagian dialihkan untuk menyediakan sebuah portal pembelajaran daring untuk berbagai sekolah yang ada di kota dan di Kota Malang, di sana. Nah, dengan menyelenggarakan seperti ini, dan untuk pakarnya saya kira mungkin dari Universitas Negeri Malang juga banyak pakar yang sangat kompeten untuk bisa membantu men-set-up-nya misalkan. Banyak juga teknisi yang bisa diminta membantu untuk beberapa hal yang terkait dengan kalau ada kesulitan seperti ini bagaimana solusinya dan seterusnya. Hal ini pun bisa sebetulnya dianggap sebagai investasi pendidikan untuk kondisi pandemi. Karena dari Presiden maupun dari Mendikbud sudah menegaskan anggaran yang mungkin sebelumnya digunakan untuk misalkan untuk perjalanan dinas, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk beberapa kegiatan yang mungkin pertemuan di hotel atau tempat-tempat lain yang tidak bisa terjadi terlaksana, di mana satu kegiatan bisa mencapai sampai 50 sampai 100 juta, mungkin bisa dialihkan untuk kemudian menyiapkan portal pembelajaran daring untuk kabupaten dan kota tersebut. Ini juga bisa dianggap sebagai sebuah investasi pendidikan karena akan menjadi atau menyangkut nama baik bagi dinas pendidikan, nama baik juga bagi sekolah-sekolah.
kami melihat sebetulnya beberapa sekolah yang cukup kuat dukungan yayasannya sudah mulai men-setup pembelajaran daring di webnya masing-masing. Terutama di daerah Tangerang dan Jakarta, kami sudah bisa melihat dan kami memantau implementasi kurikulum melalui pembelajaran daring yang diterapkan di berbagai sekolah tersebut. Sekolah itu bukan inisiasi dari kami, jadi bukan pemerintah meminta mereka men-setup, tapi mereka ada inisiasi untuk men-setup. Jadi di mana sekolah-sekolah juga men-setup mungkin di web sekolahnya misalkan, atau mungkin kalau misalkan difasilitasi oleh dinas langsung di web dinasnya. Ini adalah sebagai sebuah bentuk investasi pendidikan. Jadi ke depan ruang-ruang kelas tidak saja hanya ruang-ruang kelas yang sifatnya konvensional, tapi ruang-ruang kelas juga bisa diciptakan atau dibuat dalam ruang-ruang kelas yang sifatnya digital, yang sifatnya elektronik melalui platform yang ditekankan tersebut. Dari platform-platform tersebut, kalau seandainya tidak terjadi terkendali secara langsung, sebetulnya sekolah juga ataupun guru-gurunya juga bisa berinisiasi menggunakan berbagai platform yang sudah ada. Sebagian besar platform ini sebetulnya bersifat gratis. Ada Google Classroom, ada PowerSchool, ya, ada Edmodo. Bagaimana kurikulum-kurikulum yang disederhanakan nanti bisa ditetapkan atau dibuatkan ruang-ruang kelas digitalnya pada platform-platform tersebut. Kalau boleh pemerintah menyarankan, karena lebih tepatnya nanti yang memberi arahan sebetulnya dari Dinas Pendidikan, sebaiknya untuk satu sekolah menggunakan platform yang sama. Karena ada beberapa banyak manfaat dan kolaborasi antar guru maupun antar siswa. Jadi tidak platformnya berbeda-beda. Kalau seandainya tidak ada platform khusus misalkan dari Dinas Pendidikan atau dari sekolahnya, maka kalau menggunakan satu platform misalkan Google Classroom, maka semuanya menggunakan Google Classroom. Kalau menggunakan Edmodo, mungkin semuanya menggunakan Edmodo. Ini lebih pada konteks kemudahan dan kolaborasi, termasuk untuk berbagi teknis cara menggunakannya akan seperti apa. Karena kalau berbeda-beda, siswanya juga kasihan membuat punya banyak akun gitu. Jadi untuk akun ini buat, untuk ini akun ini buat. Tapi kalau misalkan platformnya satu yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan atau disiapkan oleh sekolah, atau kemudian satu platform di luar dari yang disiapkan itu, kalau satu akun kan akan lebih nyaman bagi siswa dan mungkin juga lebih nyaman bagi guru dan sekolahnya. Satu hal yang perlu saya tekankan di sini, walaupun platform ini awalnya adalah gratis, tapi biasanya ada fitur-fitur yang terpaksa harus berbayar. Dan saya kira tidak elok kalau kemudian biayanya dibebankan pada guru atau dibebankan pada siswanya di sini. Jadi memang beban-beban yang sekolah secara tatap muka mungkin bisa dialihkan pada beban-beban yang pada konteks pembelajaran daring ini. Bagaimana kalau seandainya kondisi satu tidak bisa misalkan, jadi platform tidak bisa, setidaknya ada internet saja. Jadi dalam hal ini pembelajaran daring walaupun konteksnya terbatas, kalaupun tidak ada platformnya, misalkan karena sekolahnya mungkin agak berlokasi agak di pinggir gitu. Jadi mungkin kemajuan teknologinya agak terbatas, jadi tidak bisa menyiapkan platform. Pada prinsipnya kalau dalam diskusi dan pemikiran dari kami di sana, sebetulnya internet saja pun sebenarnya sudah cukup untuk pembelajaran daring. Karena memang selain konteks-konteks platform tadi, karena pendidikan kan adalah sebuah bagian dari interaksi sosial. Interaksi sosial artinya di sana ada komunikasi. Artinya berbagai alat komunikasi sebetulnya bisa berperan untuk konteks pembelajaran jarak jauh. Contoh yang umum adalah ada Google Meet misalkan, ada platform Zoom yang saat ini kita pakai, ada Microsoft Teams dan lain-lain ya di sana. Termasuk ada juga yang WA misalkan menggunakan WhatsApp yang sangat populer. Tapi secara pribadi pemerintah melihat kondisi ini kekurangannya adalah tidak ada dokumentasi yang baik. Tidak ada rencana pertemuan-pertemuan yang sesuai. Jadi kalau menggunakan platform mungkin implementasi kurikulumnya akan lebih terlihat. Contohnya untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kalau dalam platform tercatat dengan baik. Tapi kalau menggunakan alat komunikasi hanya mengandalkan internet, seringkali dokumentasinya kurang terjaga. Jadi kalau nanti ditanya seperti apa proses pembelajarannya,
seperti apa hal-hal lainnya, ini akan sulit untuk bisa diketahui oleh banyak orang. Selain itu ada kuis atau soal yang bisa diimplementasikan di sana. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan pembelajaran daring tersebut, implementasi kurikulum artinya perlu suatu upaya di mana guru juga menyiapkan rencana pembelajaran yang sesuai. Dan oleh karena itu, karena arahan dari Bapak Menteri hanya 3 komponen, maka silahkan disusun RPP yang sifatnya minimalis sesuai kebutuhan. Terkait dengan pembelajaran daring sendiri, dalam implementasinya di sini, kami melihat kalau seandainya bisa diselenggarakan secara tatap muka, maka ini akan bisa membantu atau memfasilitasi siswa dan siswi supaya berinteraksi dengan siswa dengan guru-gurunya. Sementara itu hal-hal lainnya diselenggarakan melalui pembelajaran jarak jauh. Jadi di depan saya tampilkan di sana, ini bahan dari Simolek yang menyampaikan kepada kami karena memang ada koordinasi di sana. Contoh, mungkin untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu bisa difasilitasi prosesnya dengan menggunakan misalkan menggunakan Zoom, Google Meet, atau menggunakan WhatsApp kalau terpaksa perlu ya, dalam konteks tatap muka antara guru dan siswanya. Dan kemudian untuk hari berikutnya, hari Kamis, hari Jumat, mungkin siswa belajar dengan secara mandiri, secara jarak jauh misalkan, secara sinkronus. Dan kemudian Sabtu Minggunya mereka bisa beristirahat. Karena ternyata beberapa hasil penelitian menunjukkan pembelajaran daring juga menghabiskan energi yang cukup besar bagi guru maupun bagi siswanya. Oleh karena itu dalam 1 minggu tetap harus ada waktu istirahat bagi mereka. Tatap muka di sini maksudnya adalah sinkronus, sedangkan untuk jarak jauh bisa diselenggarakan dalam bentuk yang sifatnya asinkronus atau pembelajaran secara proyek, secara terpadu, dan sebagainya. Terkait dengan implementasi kurikulum pada pembelajaran daring ini, pemerintah percaya bahwasannya implementasi pada berbagai platform, bagaimana kurikulum-kurikulum bisa diterapkan dalam platform tersebut, termasuk dalam rencana yang dibuat oleh guru. Salah satu kunci keberhasilannya adalah pada kolaborasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua. Dan karena itu kami berharap ada komunikasi yang baik antar tiga bagian ini. Lalu yang kedua, bahwasannya guru juga perlu mungkin ditingkatkan kapabilitasnya, tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga sebagai mitra atau motivator bagi siswa. Karena ketika siswa tidak didampingi guru, pada beberapa kasus mungkin tidak banyak siswa yang mempunyai kemandirian yang cukup baik. Jadi mereka kemudian malas-malasan misalkan, karena merasa tidak dilihat oleh gurunya dan berbagai hal lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya sinkronus mungkin sedikit atau banyak mendorong siswa untuk mandiri. Dan yang ketiga, ini menjadi tantangan bagi kita bersama, bagaimana siswa bisa aktif dan mandiri. Terutama orang tua juga kan mungkin tidak selamanya bisa mendampingi siswa dalam pembelajaran. Mungkin ada orang tua yang harus pergi bekerja pagi, pulang sore misalkan. Nah kemudian mungkin kalaupun ada di rumah orang tuanya ternyata yang bersangkutan mungkin ada kesulitan karena memang tidak terbiasa untuk membimbing siswa dan siswinya untuk sekolah. Dan yang keempat, ini yang mungkin cukup penting dan menjadi perhatian bersama, bagaimana agar lingkungan belajar dapat memfasilitasi atau personalisasi perkembangan sesuai dengan cetak biru masing-masing siswa. Jadi dalam hal ini, masing-masing siswa punya karakteristik, dalam hal ini masing-masing siswa punya kelebihan dan kekurangan. Nah, bagaimana kalaupun pembelajarannya tidak secara tatap muka, secara langsung, tapi dengan tatap muka yang difasilitasi teknologi, atau menggunakan yang dipandu oleh guru, maka kurikulum yang disederhanakan, kurikulum KIK-IKD-nya yang sudah disesuaikan oleh pihak sekolah maupun oleh pihak dinas, maka itu kemudian bisa diterapkan dalam proses pembelajaran daring yang insya Allah mungkin Juli, Agustus ini sudah mulai kita laksanakan secara bertahap pada berbagai jenjang pendidikan di sekolah menengah. Nah, itu Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.